Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel di edisi kali ini. Insya Allah tanggal 15 Oktober di bulan 10 ini kita sempatkan kembali untuk mereview batang-batang kopi yang ada di kebun kami, yang saat ini masih terjadi kemarau ekstrim, masih terjadi kemarau yang berkepanjangan teman-teman, dan keadaan batang kopi di daerah kami khususnya seperti ini sekarang teman-teman. Ada yang masih hijau royo seperti ini. Ini pun pembayangnya, Lamtoro ini. Nih. Nah, ini di bawahnya. Bawahnya bersih bukan karena dibersihkan. Perlu diketahui di bawah ini rumput-rumputnya ini bersih bukan karena kita bersihkan. Karena batang kopi, tanaman kopi ketika sudah menyatu seperti ini, antara batang satu dengan yang lainnya ini, batang sebelah dengan sebelahnya sudah menyatu ranting-rantingnya, maka otomatis dengan sendirinya rumput ini tidak akan bisa tumbuh. Ya tumbuh cuman paling tidak beberapa rumput, tapi itu tidak subur teman-teman. Karena faktor bawahnya yang sudah tidak terkena sinar matahari langsung. Itu satu. Dan yang kedua kalinya, yaitu pentingkah pembayang, pentingkah naungan. Kita bahas kembali, sangat penting bagi kami. Ada yang beranggapan, ada yang berkomentar di channel kami bahwasanya MDPL itu tidak bisa kita permasalahkan katanya. Waduh, ini saya kira bukan kurang tepat. Tapi kalau MDPL tidak kita permasalahkan, yang jelas perlu kita kaji ulang bahwasanya MDPL itu ketinggian itu sangat berpengaruh pada tanaman kopi tersebut. MDPL berapa yang membutuhkan naungan, MDPL berapa yang tidak membutuhkan naungan. Itu perlu kita kaji, perlu kita pelajari setiap tahunnya. Kenapa kita tidak mau permasalahkan dengan MDPL rendah ataupun MDPL tinggi? Ada yang beranggapan seperti itu. Kalau kami bermasalah, yang MDPL tinggi, satu contoh, tidak usah jauh-jauh teman-teman. Yang MDPL tinggi itu ketika jam-jam 8, jam-jam 9, kabut itu masih tebal. Itu satu. Permasalahannya di situ. Jadi kalau kabutnya itu tebal, yang jelas dari faktor tanaman kopi ini itu akan menjadi sebuah keuntungan ketika musim kemarau. Karena dari kabut tebal tersebut akan akan menjadi penyejuk, akan menjadi pendingin bagi batang kopi ini. Meskipun itu musim kemarau. Itu satu. Yang kedua kalinya, meskipun derajatnya itu sama dengan MDPL yang rendah, diumpamakan sekarang 34 atau 33, yang MDPL tinggi sama juga seperti itu. Namun dari suhunya itu yang menjadi pembeda. Itu yang perlu kita kaji ulang, perlu kita pelajari kembali. Itu satu. Yang kedua kalinya, pembayang ini sangatlah penting teman-teman. Bagi kami itu hal suatu kewajiban. Bagi kami. Pembayang ini bisa kita kurangi, bisa kita tebang ke semuanya. Namun itu perlu pembelajaran ulang, perlu kita teliti kembali. Jadi kalau batang kopi sudah menyatu seperti ini yang biasa kami terapkan. Kalau batang kopi sudah menyatu seperti ini, bisa kita kurangi ini satu persatu. Jangan tebang total. Bisa kita kurangi satu persatu. Supaya kenapa? Karena batang kopi atau buah kopi itu ketika kena sinar matahari langsung, maka bobotnya itu akan lebih bagus. Tujuannya cuma seperti itu. Dari segi bobot akan lebih bagus. Namun akan menjadi sebuah dilema ketika batang kopi ini masih belum menyatu, kita tebang ke semuanya. Nanti kita review yang di sebelah sana, kita review yang batang kopi masih belum menyatu. Meskipun ada pembayangnya sekalipun ketika musim kemarau seperti ini, maka dia akan mati total. Itu bukan kena penyakit dan lain sebagainya.
Itu yang kedua kalinya. Dan bisa kita kurangi, bisa kita ambil satu persatu pembayang ini kalau batang kopi ini sudah besar, teman-teman. Jadi sudah kuat, dari perakaran ini sudah kuat. Seperti ini sudah lebih dari 1 genggam, dan itu pun sudah besar. Dan ini pun, yang ini pun sudah menyatu. Jadi sinar matahari langsung itu tidak langsung tembus pada tanah ini. Itu yang menjadi pembeda, teman-teman. Dan ini pun ini masih segar bugar ini. Tidak ubahnya dengan musim penghujan. Karena ini sudah menyatu. Tuh. Nih. Jarang-jarang sudah. Jadi maksudnya pembayangnya itu jarang-jarang, teman-teman. Kalau yang sudah seperti ini. Dan rantingnya pun nih masih hijau royo. Karena batang kopi ini sudah besar. Nih, sudah besar, teman-teman. Udah segenggam gini. Nih, lebih dari 1 genggam. Jadi ini sudah kuat perakarannya. Ranting satu dengan yang lainnya, batang satu dengan yang lainnya sudah mulai full menyatu. Yuk kita review yang masih batang remaja. Jadi kalau batangnya itu masih remaja, jangan coba-coba, teman-teman. Kalau batang kopi ini masih remaja, jangan kita buang ke semuanya pembayangnya. Nih. 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 Ini masih kecil. Nih. Ini masih kecil. Nih. Masih seukuran jempol. Masih seukuran jempol kaki. Yang ini. Jadi kalau masih ukuran seperti ini, ada pembayangannya pun, ini masih mati. Beda jauh dengan yang barusan. Bisa kita kurangi pembayangnya karena itu batangnya sudah besar, perakarannya sudah kuat. Ini ada pembayangnya mati. Ini tidak ada pembayang, namun dia masih hidup karena usia batang ini tidak sama dengan yang barusan, dengan yang ini, dengan yang ini. Tuh. Itu perbedaannya seperti itu. Yang sudah yang sudah besar batangnya. Ini ya cuma layu, teman-teman, cuma layu, namun tidak mati. Ayo, yang seperti ini pun ada pembayangnya. Ini pun ada pembayangnya. Nih, lam torunya full. Namun kenapa ini mati? Karena masih remaja, tidak menyatu. Batang yang ini dengan yang itu belum menyatu. Jadi sinar matahari itu langsung tembus pada tanah ini, teman-teman. Jadi panasnya sangatlah begitu ekstrim. Nih. Banyak yang beranggapan ini kena penyakit. Oh tidak. Nih. Tuh. Nih. Karena pohon kopinya ini masih umur sambungan kisaran 1 tahun atau 1,5 tahun. Tuh. Ini, teman-teman. Batang kopinya aja masih seperti ini. Ini pun Robinson, ini pun kopi Liberica bawahnya masih seperti ini. Inilah yang perlu kita pelajari, teman-teman. Bahwasanya MDPL rendah itu bukan tidak penting pembayang, bukan tidak penting naungan. Naungan itu sangatlah penting. Kalau tidak mau terjadi yang seperti ini. Cuman alhamdulillah ini cuman beberapa persennya, paling tidak cuman 0, berapa persen yang mati seperti ini, teman-teman. Yang lainnya tuh yang hijau, yang masih hijau-hijau itu yang sudah besar-besar pohonnya. Meskipun tidak ada pembayangnya, meskipun jarang-jarang naungannya, itu masih kuat. Tuh, masih kuat yang seperti itu. Karena perakarannya yang tadi yang saya bahas itu perakarannya sudah kuat. Beda jauh dengan yang masih pohonnya itu masih remaja-remaja seperti ini, teman-teman. Ketika kena kemarau panjang, ya udah selesai. Apalagi bawahnya ini seperti ini. Tuh. Nah, jadi inilah yang perlu kita pelajari kembali, kita kaji kembali. Jadi kalau belum menyatu, ya jangan kita coba-coba kurangi naungan ini. Yang tidak kita kurangi aja naungannya ketika musim kemarau ekstrim seperti ini, udah selesai semua, teman-teman. El Nino seperti ini sangat menyedihkan bagi petani kopi, khususnya di MDPL yang sangat rendah. Jadi untuk tahun depan kita antisipasi, kita genjot pupuknya ketika mau memasuki musim kemarau yang masih
pohon remaja seperti ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.